Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul kiamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim melalui Zoom untuk bersama-sama kita mempelajari dan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi amal soleh kita, yang dengan amal soleh ini Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah ampuni segala dosa dan kekurangan kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang tersisa dari hadis ke-15. Yaitu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Hadis ini seperti yang sudah kita ketahui merupakan hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari Muslim, yang mengandung 3 tema di dalam hadis ini. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nah, ini alhamdulillah pada pekan lalu sudah kita bahas, walaupun tidak mendetail sekali, tapi paling tidak sudah kita pahami apa yang dimaksud dengan fal yakul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata diam, berkata yang baik atau diam. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi tinggal 3 poin saja yang belum, yaitu 2 poin ini adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Hendaklah siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, ini 2 poin yang akan kita jelaskan secara singkat. Yang pertama, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Fal yukrim jarahu. Hendaklah dia memuliakan jar. Jar itu artinya tetangga. Al-jar, kata-kata jar ini, kalau di dalam bahasanya itu artinya yang berdampingan. Alladzi haulahu. Yang ada di sekitar orang itu disebut jar. Jadi kalau kita di rumah, yaitu al-jar itu adalah orang-orang rumah-rumah yang ada di sekitar rumah kita, itu namanya jar. Kalau kita di kantor, jar kita itu adalah orang-orang yang duduk di sekitar bangku atau kursi kita atau ruangan kita, itu adalah jar kita. Jadi al-jar itu adalah orang yang dekat yang ada di sekitar kita, itu namanya al-jar. Dan di dalam Al-Qur'an kalimat jar juga ada, wal jari dil junub, wal jaril, dikatakan kalimat al-jar itu disebutkan di dalam Al-Quran bahwa kita disuruh untuk berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang tua, terus sampai kepada dan tetangga. Al-jar. Al-jar di situ jaril jadi yaitu tetangga yang memang ada hubungan keluarga, dan juga ada jar yang tidak ada hubungan dengan tetangga. Dengan apa? Tetangga yang ada hubungan dengan nasab, ada tetangga yang tidak ada hubungan dengan nasab kita. Orang yang di sekitar kita itu ada yang keluarga, ada yang bukan keluarga, tetapi semua itu adalah yaitu al-jar. Jadi al-jar ini, materi atau pembahasan tentang al-jar ini juga selain hadis juga disebutkan di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa permasalahan tetangga ini juga permasalahan yang penting.
permasalahan yang tidak masalah yang kecil, tapi masalah besar juga. Oleh karena itu, permasalahan ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Apalagi ditambah tadi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya, masalah tetangga juga dikaitkan dengan keimanan. Ini menunjukkan bahwa masalah tetangga ini adalah masalah hal yang penting, yang perlu kita ketahui, karena menyangkut keimanan kita. Makanya dikatakan siapa yang beriman kepada Allah dengan hari dan hari akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jadi memuliakan tetangga atau bersikap baik dengan tetangga berkaitan dengan keimanan. Maka pembahasan tentang tetangga adalah pembahasan yang sangat penting. Kemudian orang yang ada di sekitar kita itu adalah aljar. Tapi para ulama berbeda pendapat. Sekitar kita itu berapa rumah? Karena kata-kata sekitar itu kan bisa satu, dua rumah yang ada di sekitar kita. Apakah semua atau satu saja rumah yang ada di sekitar kita, di sebelah kanan kiri kita? Maka para ulama berbeda pendapat yang dikatakan jar itu. Ada yang mengatakan jar itu adalah 40 rumah di sekitar kita. Jadi 40 rumah di sekitar kita berarti sebelah kanan 10, sebelah kiri 10, depan 10, belakang 10. Itu namanya aljar, tetangga. Tapi ada juga yang mengatakan 40 rumah kanan kiri belakang depan. Oh, berarti lebih luas. Berarti mungkin satu RT itu hitungannya tetangga kita semua itu. 40, 40, 40. Nah ini intinya khilaf di antara ulama. Tapi yang sepakat pasti adalah orang yang sekitar kita. Semakin dekat maka semakin kuat apa kewajiban yang harus kita tunaikan sebagai tetangga yang ada di sekitar kita. Ini tentunya dijelaskan oleh para ulama. Oleh karena itu sering kita dengar ya para ulama mengatakan orang yang berada di lingkungan tempat ibadah akan mempengaruhi sekitar tempat ibadah itu. Jadi majelis taklim atau masjid itu memberikan keberkahan 40 rumah di sekitarnya. Nah, maksud 40 rumah sekitar berarti itu tetangga-tetangga masjid. Jadi itu yang disebut dengan tetangga. Kemudian tetangga kata Rasulullah SAW ada 3 macam. Jadi tetangga itu kalau kita ambil garis secara besar, garis besarnya tetangga itu ada 3 macam. Yang pertama tetangga yang mempunyai satu hak. Tetangga yang punya satu hak siapa? Yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak Islam, yang hidup di dekat rumah kita atau yang tinggal tidak jauh dari rumah kita yang termasuk tetangga. Nah ini tetangga kafir. Dia punya satu hak. Artinya apa? Dia harus kita hormati. Harus kita jaga ketenangannya dan seterusnya. Kenapa? Karena kita nggak lihat dia sebagai muslim atau kafir. Tetapi dia ini adalah tetangga. Jadi tetangga itu harus dihormati. Tidak melihat dia kafir atau tidak kafir. Soleh, tidak soleh. Maksiat, tidak maksiat. Bahkan ahli maksiat tetap dia adalah tetangga kita. Jadi definisi tetangga itu begitu. Siapapun yang ada di sekitar kita itu tetangga. Dan tetangga ini ada 3 macam. Yaitu tetangga yang punya satu hak. Yaitu orang yang tidak beriman. Orang kafir. Ada tetangga yang punya 2 hak. Dan ini lebih kewajiban kepada mereka untuk kita berbuat baik lebih. Siapa itu? Tetangga muslim. Jadi tetangga kita dan dia beragama Islam. Maka harus kita hormati, harus kita bantu sebagai kewajiban kita sebagai seorang tetangga dan sebagai seorang muslim atau sesama muslim. Itu namanya tetangga yang memiliki 2 hak. Ada yang ketiga, yaitu tetangga yang memiliki 3 hak yang harus kita berikan kepada mereka. Siapa? Tetangga, muslim, dan ada hubungan kerabat dengan kita. Mungkin keponakan, mungkin sepupu. Artinya orang-orang yang seperti ini, maka kita punya hak untuk menunaikan kewajibannya. Hak harus menjaga mereka, menghormati mereka, menyayangi mereka, bahkan membantu mereka. Kewajibannya lebih. Kenapa? Karena di situ ada 3. Yang pertama sebagai hak tetangga, yang kedua sebagai hak sebagai seorang muslim, yang ketiga hak sebagai seorang kerabat.
maka dia mempunyai 3 hak yang harus kita tunaikan, yang harus kita berikan kepadanya. Jadi ini adalah kewajiban terhadap tetangga yang punya hubungan kerabat dan beragama Islam, berarti dia mempunyai 3 hak. Tapi walaupun bagaimanapun tetangga tetap tetangga, walaupun di non-muslim harus kita berikan hak. Walaupun tentunya kalau di muslim akan lebih lagi, kalau dia muslim dan kerabat lebih lagi. Kemudian apa sih keistimewaan memuliakan tetangga sehingga kita disuruh, memang ada apa kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang bisa menunaikan hak-haknya atau kewajibannya kepada tetangganya. Maka banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan atau pahala bagi mereka yang bisa bersikap baik dengan tetangganya, yang bisa menolong tetangganya, yang perhatian dengan tetangganya. Apa saja? Ya, yang pertama tadi, maaf terputus. Halo? Iya, Ustaz. Ya, sampai mana tadi? Tadi yang tetangga ini, Ustaz, apa? Tadi 3 yang hak. 3 hak ya, betul. Ya, jadi yang memiliki 3 hak yang harus kita penuhi, yaitu yang pertama sebagai tetangga, yang kedua sebagai seorang muslim, dan yang ketiga sebagai yang ada hubungan kerabat. Nah, tentunya banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang telah Allah siapkan bagi mereka yang melaksanakan kewajibannya untuk diberikan kepada tetangganya. Yaitu yang pertama sebagai tanda keimanan atau kesempurnaan. Menurut hadis yang kita baca, yaitu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Kemudian di hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah mengatakan, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Bahwa malaikat Jibril itu selalu memberikan wasiat kepadaku berkaitan dengan tetangga. Sehingga aku mengira kalau aku meninggal, tetangga itu akan mendapatkan warisan dari aku. Nah, ini menunjukkan begitu besarnya hak tetangga yang harus kita berikan kepada mereka. Kemudian di hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, man la ya'man jarahu bawa'iqahu." Sesungguhnya tidak beriman seseorang demi Allah, tidak beriman seseorang demi Allah, tidak beriman seseorang sampai
tetangganya merasa aman dari gangguan orang itu. Artinya seseorang itu tidak dikatakan sempurna imannya kalau tetangganya tidak pernah merasa aman dari gangguannya. Ini subhanallah, ini merupakan eh, kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang memberikan hak-haknya sebagai tetangga. Jadi betul-betul sering sekali Nabi Muhammad SAW itu membahas tentang kemuliaan tetangga dikaitkan dengan iman. Bahwa yang pertama tadi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Yang kedua, tidak beriman orang itu sampai dia bisa memberikan rasa aman kepada tetangganya. Dan juga ditambahkan tadi, kedudukan, kemuliaan, melaksanakan kewajiban sebagai tetangga itu seperti pesan malaikat Jibril, la yazalu Jibril yusini bil jar. Malaikat Jibril itu selalu memberikan wasiat kepada aku untuk memberikan perhatian kepada tetangga. Sampai-sampai kata Rasulullah, aku mengira kalau aku meninggal, tetangga itu mendapatkan warisan. Nah, ini menunjukkan begitu besarnya kewajiban kita untuk memperhatikan tetangga kita. Dan banyak sekali hadis-hadis yang serupa seperti ini. Di antaranya dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa la yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Nah, kalau tadi dibilang sulit masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Artinya orang itu akan sulit masuk ke dalam surgaannya Allah Subhanahu wa taala bila orang itu tidak bisa memberikan rasa aman kepada para tetangganya. Jadi mengganggu ketenangan tetangga, mengganggu tetangga, bersikap tidak baik dengan tetangga, itu akan mempersulit seseorang masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Kemudian juga di hadis lain Rasulullah mengatakan min sa'adatil mar'i al-jarus salih. Dari salah satu kebahagiaan adalah mendapatkan tetangga yang baik. Artinya ketika orang itu bisa melaksanakan kewajibannya dan memberikan hak kepada tetangganya, maka itu menjadi jalan kebahagiaan. Di dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, khairul ashab indallah khairuhum li sahibi, wa khairul jar indallahi khairuhum li jari. Sebaik-baik tetangga itu adalah orang yang terbaik terhadap tetangganya. Artinya kita kalau bisa memberikan kebaikan kepada tetangga kita, melaksanakan kewajiban kita, maka ini merupakan jalan untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Jadi subhanallah, bersikap baik dengan tetangga atau melaksanakan kewajiban kita terhadap tetangga kita, memberikan hak tetangga, dikaitkan dengan iman. Yang kedua, dikaitkan dengan masuk surga. Artinya kalau orang yang selalu bersikap tidak baik dengan tetangga, dikhawatirkan sulit masuk ke dalam surganya Allah SWT. Kemudian yang ketiga, bahwa banyaknya pesan malaikat Jibril untuk bersikap baik kepada tetangga. Berarti kalau kita bersikap baik dengan tetangga, berarti kita sudah melaksanakan wasiat dari Rasulullah dan juga tentunya dari malaikat Jibril. Yang keempat, kata para ulama berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin As, bahwa memberikan hak-hak tetangga merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, tentunya banyak sekali mungkin keistimewaan-keistimewaan yang lain yang bisa kita dapati di hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya pembahasan tentang tetangga ini berbuat baik itu bagaimana? Tentunya berbuat baik itu kepada tetangga dengan yang pertama tadi tidak mengganggu mereka dan menolong mereka. Kemudian kalau mereka membantu, jangan pernah meremehkan bantuannya. Seperti kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ya nisa al-muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha, walau firis nasyad. Wahai para wanita, jangan pernah engkau meremehkan kebaikan yang diberikan kepada tetangga atau yang diberikan oleh tetangga.
walaupun hanya berupa kikil kambing, kata Nabi Muhammad. Hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Jadi jangan pernah kita meremehkan untuk melakukan kebaikan sekecil apapun kepada tetangga, atau jangan pernah meremehkan kebaikan yang diterima dari tetangga, walaupun hanya kikil kambing atau ungkapan sesuatu yang kecil. Bahkan kita diperintahkan sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dzar dalam Sahih Muslim, ya Abu Dzar, idza tabakhta marakatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Wahai Abu Dzar, kalau kamu masak, maka banyakkanlah sayurnya dan berikanlah kepada tetanggamu, perhatikanlah tetanggamu. Nah, ini tentunya merupakan kemuliaan bertetangga dan janji-janji kebaikan yang Allah berikan kepada kita kalau bersikap baik dengan tetangga, dan cara bersikap baik dengan tetangga. Tentunya cara bersikap baik dengan tetangga tadi, kalau bertemu bersalam, tidak mengganggu mereka, kalau kita punya makanan lebih maka berbagi dengan mereka, tidak meremehkan kebaikan yang mereka berikan kepada kita, dan seterusnya. Ini tentunya banyak sekali. Kemudian yang poin selanjutnya, kalau memang kita mendapatkan tetangga yang kurang bagus, maka kata Rasulullah SAW, sabarlah. Sabarlah dengan sikap tetanggamu yang tidak baik. Kenapa? Karena memang itulah ujian, dan memang kadang-kadang kita sudah berusaha berbuat baik sama tetangga, tapi tetangga itu tidak berbuat baik dengan kita. Kadang-kadang kita sudah berusaha untuk menunaikan kewajiban kita untuk memberikan hak kepada tetangga, tetapi tetangga kita tidak memberikan hak-hak kita. Maka bagaimana kalau mendapatkan tetangga yang tidak baik? Maka bersabar. Diceritakan oleh Abu Hurairah, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyaka ilaihi jaran lahu. Dulu ada seseorang datang ke Rasulullah dan mengadukan tetangganya yang tidak baik dan selalu mengganggu dirinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam thalatha marrat. Nabi berkata kepada orang yang mengadu tentang keburukan tingkah laku sikap tetangganya itu dengan mengatakan isbir. Sampai 3 kali orang itu datang lagi dibilang isbir. Setiap datang isbir. Ini menunjukkan sabar. Sabarlah kamu dengan gangguan atau perlakuan yang tidak baik dari tetanggamu. Kenapa? Karena memang itu merupakan hal yang kadang banyak terjadi. Artinya tetangga di dunia ini ya ada yang baik, ada yang buruk. Kalau kita mau cari tetangga yang baik semua tidak mungkin ada, kecuali nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang itu sudah dikatakan sabar, sabar, sabar. Tapi orang itu bilang, qala lahu fir rabi'a aw tsalitsah. Di saat hari keempat, orang itu datang lagi. Ya Rasulullah, tetangga saya belum bersikap berubah ya Rasul. Mengganggu saya terus. Saya tidak suka. Disuruh sabar tetap nggak bisa. Akhirnya Nabi mengatakan kepada tetangga yang disakiti tadi, itrah mata aka fitari. Kalau begitu ya sudah, kamu pulang, keluarkan benda-bendamu, barang-barang, lemarimu, kursimu, keluarkan dari rumahmu, taruh di depan jalan. Fa'al, maka orang itu pulang mengerjakan apa yang dianjurkan sama Nabi. Faja'alan nas yamurruna bi wa yaquluna malaka. Akhirnya setiap orang lewat melihat ada barang-barang orang itu banyak di jalanan. Orang yang lewat tadi bertanya, malaka, apa yang terjadi padamu? Wa yaqul adahu jaru. Tetangganya telah menyakitinya. Jadi orang kampung tahu kalau orang ini disakiti itu oleh tetangganya. Maka setiap yang lewat itu mengatakan faja'alu yaqulun. Mereka setiap lewat, ini kenapa nih kok ada barang-barang kursi, lemari ada di jalanan ini? Maka orang itu cerita, saya disakiti tetangga saya. Saya adukan ke Nabi. Tapi saya disuruh sabar sampai 3 kali, keempat kali saya suruh sama Nabi mengeluarkan barang seperti ini. Karena perlakuan tetangga saya tidak baik. Mendengar ucapan itu, setiap yang lewat orang mengatakan la'anahullah, la'anahullah. Setiap orang yang lewat, semoga Allah melaknat tetanggamu. Semoga Allah melaknat orang itu. Setiap orang lewat. Tetangga yang menyakiti orang ini mendengar setiap orang lewat melaknatnya, maka dia faja'ahu jaru. Maka tetangganya mendatangi orang tadi, faqala rudda mata, balikin deh benda-bendamu, lemarimu, masukin lagi ke rumah. La wallahi la udzika abada. Aku tidak akan pernah menyakitimu lagi selama-lamanya. Kenapa?
karena aku takut dengan laknat di setiap orang yang lewat. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, menunjukkan bahwa orang yang menyakiti tetangganya, mengganggu tetangganya, lalu tetangganya itu tidak ridho, sesungguhnya dia mendapatkan laknat. Maka dia mendapatkan laknat. Dan orang yang melaknat, seperti yang tadi lewat, melaknat tetangganya, karena mengganggu tetangganya, itu bukan sesuatu yang dilarang. Ini menunjukkan bahwa begitu besar dosa orang yang mengganggu tetangganya yang memperlakukan dengan tidak baik. Sampai berhak untuk mendapatkan laknat dari setiap orang yang lewat. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan salah satu yuhibbuhumullah. Ada 3 yang dicintai Allah. Di antaranya warrajulu yakunu lahul jar yudhihi jiwaru fayasbir. Orang yang punya tetangga, tetangganya itu selalu menyakitinya, tapi dia tetap sabar. Maka orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya insya Allah kita selalu berdoa semoga kita punya tetangga orang-orang yang baik. Tapi ketika mendapatkan tetangga yang tidak baik, hendaklah dia bersabar. Insya Allah sabarnya kita karena diganggu perilaku perbuatan tetangga yang tidak baik, itu menjadi salah satu sebab Allah mencintai kita. Nah, ini tentunya, jadi jangan pernah kita punya hitung-hitungan, saya sudah melaksanakan kewajiban saya, memberikan hak tetangga saya, tapi tetangga saya tidak menjalankan kewajibannya dan tidak memberikan haknya kepada saya. Itu nggak usah dipikirkan. Maka yang pikirkan, oh ini berarti kalau ada sikap tetangga yang tidak baik, anggap ini sebuah jalan untuk kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir untuk pembahasan tetangga perlu diketahui bahwa bermaksiat atau menyakiti, melakukan hal-hal yang tidak baik kepada tetangga memiliki dosa yang lebih besar daripada kita melakukan dengan orang lain. Saya menyakiti orang lain di jalan itu dosa. Tapi ketika menyakiti tetangga itu dosanya berlipat-lipat. Ini dikatakan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyudan bin indallahi akbar. Kata Abdullah bin Umar, saya dulu pernah bertanya sama Nabi, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah kamu membuat untuk Allah sekutu. Padahal engkau telah diciptakan oleh Allah. Artinya mensekutukan Allah itu adalah dosa yang paling besar. Qultu, lalu aku tanya lagi kata Abdullah bin Umar, "Tsumma ay?" Kemudian apalagi ya Rasulullah dosa yang besar itu? Qala anta qatula waladaka khasyata ayat amama'ak. Engkau membunuh anakmu karena takut dia ikut makan bersamamu atau mengurangi makananmu. Artinya orang yang membunuh anaknya karena takut miskin, karena takut mengurangi harta miliknya, jadi dibunuh anaknya. Ini adalah dosa yang sangat besar. Qultu, kata Abdullah bin Umar, apalagi ya Rasulullah dosa yang besar? Qal antuzania bihalilati jarika. Antuzania bihalilati jarika. Engkau melakukan perbuatan zina dengan tetanggamu. Zina itu perbuatan besar, dosa yang sangat besar. Tapi ketika berzina dengan tetangga lebih besar lagi. Ini orang yang melakukan keburukan terhadap tetangga akan berlipat. Begitu juga ketika dia melakukan kebaikan, maka dia berlipat ketika kita lakukan untuk tetangga. Berkata Mikdad bin Aswad, Rasulullah pernah bersabda, "Mata quluna fi zina." Apa yang kau katakan, kata Rasulullah kepada para sahabat tentang zina? Qalu, mereka mengatakan haram. Sungguh perbuatan zina itu haram. Qal, lalu Rasulullah bersabda, la an yazniya ar-rajulu bi asyrati niswatin aisaru alaih min an yazniya bi imra'ati jari. Sungguh seorang laki-laki berzina dengan 10 perempuan lebih ringan dosanya daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Ini menunjukkan begitu besar perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang dilakukan kepada tetangga, begitu juga sebaliknya. Begitu besar pahala orang yang melakukan kebaikan kepada tetangganya. Nah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa
memuliakan tetangga-tetangga kita sehingga Allah jadikan kita orang-orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Karena tadi dikatakan tidak beriman dengan sempurna sampai orang itu memuliakan tetangganya. Nah ini insya Allah kita semuanya betul-betul bisa memuliakan tetangga kita, menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap para tetangga kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah itulah berkaitan dengan bertetangga. Insya Allah walaupun singkat dapat kita pahami. Dan sebelum saya tutup, bertetangga itu adalah permasalahan besar karena memang tetangga atau urusan tetangga ini bukan hanya disebutkan di dalam hadis tetapi juga disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 36, yaitu hal yang berbicara tentang tetangga di surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari. Nah, ini kalimat wal jari dzil qurba wal jari junub wa sahibil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kau melakukan kemusyrikan. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, dan di situ waljar, dan berbuat baik kepada tetangga. Baik tetangga dzil kurba, tetangga yang ada hubungan kerabat, waljar junub atau tetangga yang tidak ada hubungan kerabat. Nah, di sini menunjukkan sekali lagi pembahasan tentang tetangga ini langsung dibahas dalam surat An-Nisa ayat 36 di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian tentunya di dalam hadis yang disebutkan tadi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan sudah kita jelaskan tetangga itu adalah fa inna kulla syai'in qaraba syai'an qila lahu jar. Segala sesuatu yang berdekatan, yang ada di sekitarnya itu disebut jar, disebut tetangga. Dan tetangga meliputi muslim, kafir, abid, fasik, sadiq, adu, gharib, baladi. Dikatakan yang namanya tetangga itu bisa jadi muslim, kafir, abid, ahli ibadah, fasik, ahli maksiat, sadiq, teman, adu, atau boleh jadi musuh. Pokoknya orang yang ada di sekitar kita itu adalah tetangga. Dan disebut tetangga itu ada 3 hak seperti yang kita sebutkan tadi berdasarkan hadis Bukhari bahwa al-jiranu salah satu tetangga itu ada 3, yaitu tetangga yang punya 1 hak yaitu tetangga kafir, tetangga yang punya 2 hak yaitu tetangga muslim, dan yang punya 3 hak tetangga muslim dan kerabat. Kemudian bertetangga sudah kita sebutkan. Dan yang terakhir bahwa ketika kita disakiti oleh tetangga dan kita bersabar, itu adalah amalan yang bisa menumbuhkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat, kemaksiatan yang dilakukan terhadap tetangga memiliki dosa berlipat sebagaimana melakukan kebaikan kepada tetangga memiliki pahala yang berlipat. Nah, itulah mungkin pembahasan kita berkaitan dengan aljar atau tetangga. Mungkin kalau ada yang bertanya, kalau memang tidak ada yang bertanya, nah kita langsung bisa masuk ke pembahasan tentang yaitu tamu. Karena memang satu hadis lagi poinnya adalah tamu. Jadi sebelum kita bahas di bab ini, mungkin kalau ada yang bertanya, silakan. Silakan Ustaz. Ya, kalau Ustaz atas penjelasannya, atas ilmu yang telah diberikan. Baik, kepada seluruh jamaah, apabila ada pertanyaan, kami persilakan untuk menanyakan langsung kepada Ustadz Abu Muhammad Azhar atau dititipkan kepada kami, silakan. Ada yang open mic. Mungkin kita awali dulu, ada pertanyaan Ustaz, dari Mas Sidik. Pertanyaannya, terkait dengan tempat atau rumah yang dijadikan maksiat itu akan berdampak ke rumah sekitarnya. Itu apakah hadis atau bukan, Ustaz? Dan bagaimana dengan ukuran jaraknya terhadap rumah kita? Apakah sama dengan jarak tetangga? Mungkin itu dulu, Ustaz, sebagai awalan dari pertanyaan diskusi kita. Silakan, Ustaz. Izin, Ustaz, suaranya nggak keluar, Ustaz. Masih di mute. Ya, untuk hadis memang tidak disebutkan bahwa efeknya itu secara langsung.
Tapi kalau kita lihat misalkan di dalam pembahasan tentang ayat ya, ketika membahas surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Maha suci Allah yang telah menjalankan Rasul yaitu hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu di Palestina. Yang saat ini kita tahu kondisinya, kita berdoa selalu kepada Allah. Semoga saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dikuatkan persatuan mereka, dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa semoga yang gugur, yang meninggal di antara muslimin di Palestina semoga meninggalnya dalam keadaan syahid fisabilillah. Sementara yang terluka semoga diberikan kesembuhan, diberikan kesabaran dan tinggikan derajatnya, dan juga yang hartanya hancur diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Kemudian juga kita berdoa kepada Allah semoga Zionis Israel ini betul-betul dihancurkan oleh Allah sebagaimana mereka menghancurkan kaum muslimin, dan semoga mereka dilemahkan kekuatannya, diporak-porandakan persatuannya, dan ditimbulkan rasa takut di dalam hatinya. Dan semoga Allah selalu memberikan kemenangan kepada kita kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, di Masjid Al-Aqsa itu tentunya adalah ketika Allah bilang, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berikan keberkahan di lingkungannya, di sekitarnya. Jadi Masjidil Aqsa itu tempat yang penuh berkah, bukan hanya masjidnya, tapi sekitarnya pun berkah. Nah, yaitu alladzi barakna haulahu. Nah, karena itu Yahudi ini bukan hanya mengambil Gaza begitu saja, bukan hanya mengambil Palestina, tapi yang dia menjadi incaran juga adalah tempat yang sangat mulia ini, tempat yang sangat agung, yang menjadi tempat tersuci, 3 tempat suci bagi kaum muslimin. Oleh karena itu kita selalu ya, jangan pernah maaf ucapan atau komen-komen yang melemahkan kita untuk memberikan perhatian dan bantuan kepada Palestina ini jangan dilihat, ditinggalkan saja. Kita ambil bahwa ini adalah muslimin yang punya hak dan harus kita berikan kewajiban kita, dan kita berikan hak mereka untuk kita perhatikan dan kita tolong. Alhamdulillah di majelis kita, kantor kita memberikan sarana untuk membuka donasi ini. Insya Allah semua kita yang memiliki kelebihan bisa ikut berdonasi. Jangan pernah melihat besarnya dosa yang kita berikan, tapi Allah Maha mengetahui kepedulian kita. Insya Allah kepedulian kita inilah yang dinilai oleh Allah, dan insya Allah itu akan sangat-sangat bermanfaat. Bukan hanya untuk Palestina, tetapi juga untuk kita sendiri sangat bermanfaat nanti dalam kehidupan kita baik di dunia dan akhirat. Jadi berbicara tentang itu keberkahan. Nah, keberkahan di sekitarnya. Itu ada ulama yang bilang bahwa semua tempat ibadah itu membawa berkah, bukan hanya tempatnya saja, tapi sekitarnya. Sekitar tempat kita ibadah itu membawa keberkahan. Begitu juga sebaliknya. Tempat kemaksiatan itu tentunya membawa keburukan, membuat efek keburukan. Makanya kita sering dikatakan oleh Nabi, jalisis salihin. Duduklah dengan orang-orang soleh, duduklah dengan orang-orang baik. Kenapa? Karena duduk dekat mereka itu akan membawa efek, membawa imbas. Begitu juga mungkin kalau kita membaca cerita tentang orang yang membunuh 99 itu. Waktu mereka hendak bertobat, disarankan untuk pindah ke kampung sebelah. Kenapa? Di kampung sebelah sana banyak orang ahli ibadah. Di tempatmu ini banyak maksiat, pindahlah ke sana. Nah, itu mengisyaratkan bahwa lingkungan yang baik itu akan menimbulkan efek yang baik. Lingkungan yang buruk akan menimbulkan efek yang buruk. Maka orang ini berangkat menuju ke tempat yang dia hendak bertobat itu. Tapi ternyata di tengah jalan meninggal dunia. Intinya, lingkungan baik itu memberikan efek. Makanya di dalam hadits Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Setiap anak yang dilahirkan itu membawa kesucian. Yang merubah dia itu bapak atau ibunya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ketika membahas di sini berarti bapak ibu itu adalah lingkungan. Itu adalah lingkungan, disebut bi'ah atau lingkungan. Yang merubah itu lingkungan. Jadi perubahan itu bisa jadi dengan langsung, bisa juga dengan efek daripada lingkungan yang buruk. Ketika kita punya tetangga orang-orang ahli maksiat semua,
itu akan ngefek di tempat kita. Itu akan berbahaya dan itu tidak nyaman. Kenapa? Karena efek daripada kemaksiatan di sekitar kita. Begitu juga ketika kita duduk di tempat sekitar kita ahli ibadah, banyak orang-orang soleh, itu akan ngefek. Di saat hidup bahkan meninggal. Makanya di dalam penguburan pun seorang muslim dianjurkan tidak dikubur di lingkungan non-muslim. Tapi muslim dikubur di kuburan muslim. Jangan dikuburkan non-muslim. Walaupun dia tidak kafir, artinya dia muslim tetap. Waktu meninggal dikuburkan di penguburan kafir. Ya dia seperti artinya tidak merubah agamanya. Tapi lingkungannya itu akan ngefek kepada orang yang dikubur tadi. Maka orang yang muslim dikuburkan di muslim. Nah, bahkan dikuburkan kepada sekitar ahlul ibadah, itu akan ngefek. Jadi imbas, asar, pengaruh dari lingkungan baik atau maksiat itu ada. Walaupun secara teks dari Nabi, bahwa kemaksiatan itu teksnya ya, misalkan tempat lokasi maksiat, menimbulkan efek tidak baik di dalam lingkungan, memang teksnya tidak ada secara nason, secara redaksi, tidak ada. Tetapi kandungan hadis-hadis Rasul, ayat banyak yang menyatakan itu punya efek dari kemaksiatan. Di kampung kita ketika ada maksiat, kemudian kita tidak peduli dengan kemaksiatan itu. Kita biarkan, kita tidak tegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, mereka dibiarkan maksiat. Maka itu akan punya efek dari segi lingkungan, nyaman, tidak nyaman, mempengaruhi ibadah kita. Belum lagi kalau diadab. Ketika ahli maksiat itu diadab, yang diadab bukan hanya rumahnya saja ketika kena musibah, tapi musibah itu akan menimpa kepada setiap orang yang dekat kepada orang itu. Walaupun dia tidak maksiat, tetapi tidak dirubah, tidak dicegah kemungkaran, maka bala musibah azab yang Allah turunkan kena menyeluruh, bukan hanya orang ahli maksiat. Oleh karena itu, kita ada perintah amal ma'ruf nahi mungkar, supaya efeknya tidak mengimbas kepada kita. Baik, kalau dia baik, kita dukung. Karena MBS itu akan kena kepada kita. Tapi kalau keburukan, cegah. Karena musibah yang akan turun juga kena kepada kita. Kan Allah sudah bilang, jangan kau kira musibah yang turun hanya untuk kepada ahli maksiat khusus. Tapi juga kepada setiap orang yang ada di sekitarnya akan kena. Ini menunjukkan makna kemaksiatan dan ibadah itu memberikan efek kepada lingkungan jelas. Tapi kalau teksnya, wallahu alam, saya belum temukan teksnya secara langsung makna imbas kemaksiatan bukan diberikan kepada orang di sekitarnya. Wallahu alam bisa. Ya, ya. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Sini Ustaz, ini ada kutipan pertanyaan lagi Ustaz, mungkin di luar tema Ustaz. Dari Pak Yadi. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya bila di lingkungan rumah ada musola? Nah, di musola tersebut, si A sering disuruh menjadi imam mengingat pelafalannya cukup bagus. Namun si A ini suka menghindar menjadi imam karena dia takut rasa sombong itu sering kali muncul. Dan Ustadz mungkin minta pendapatnya, Ustadz. Iya, ini hati-hati. Memang orang itu ada empat macam. Nah, ini dikatakan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Ada empat macam. Rojulun ya'lam atau ya'rif wa ya'rif annahu ya'rif. Rojulun ya'lam wa ya'lam annahu ya'lam. Orang yang mengetahui, mengerti, dan mengerti kalau dirinya mengerti. Nah, ini orang alim. Orang yang mengerti dan mengerti kalau dirinya mengerti. Yang kedua, ada rojulun ya'lam wala ya'lam annahu ya'lam. Orang yang mengetahui atau mengerti, tapi dirinya tidak mengerti atau tidak tahu kalau dia itu mengerti. Jadi yang model kedua nih, orang itu punya kemampuan, tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu punya kemampuan. Ini namanya rojulun ya'lam wala ya'lam annahu ya'lam. Orang itu tahu, tapi tidak tahu kalau dirinya tahu. Nah ini seperti tadi. Nah, orang ini tidak pede. Padahal masyarakat bilang dia punya kemampuan. Tapi orang itu merasa nggak punya kemampuan. Ini artinya orang yang kedua. Maka bagaimana sikap yang kayak begini? Nabihu. Nah, kalau yang pertama ittabi'u. Kalau orang yang mengetahui dan mengetahui kalau dirinya mengetahui berarti dia orang alim ikuti. Tapi kalau yang model kedua,
ya rojulun ya'lam wala ya'lam annahu ya'lam, orang yang mengerti tapi dia tidak mengerti kalau dia mengerti, nabihu, yaitu ingatkan. Nabihu itu gugah dia, bangunkan dia, kasih tahu dia. Nah, yang model seperti ini, tadi dia punya kemampuan. Di musola tidak ada imam atau ada imam yang kurang mampu. Ini orang mestinya maju, tapi dia merasa, waduh saya belum punya kemampuan. Ingatkan, kamu itu punya kemampuan. Kasih tahu bahwa kamu itu punya kemampuan dibanding yang lain. Nah, kadang-kadang setan masuk. Kamu nanti kalau maju jadi imam, suaranya enak, nanti dipuji, oh, nanti menjadi sombong, dan seterusnya. Itu sebenarnya godaan dari syaitan. Ini godaan syaitan tepis. Karena kalau kita bisa punya perasaan seperti itu semua, wah ini sangat berbahaya. Nanti kita jadi nggak bisa melakukan kebaikan untuk orang lain. Misalkan, wah saya mau dakwah, wah nanti kalau saya dakwah nanti jadi sombong, nanti saya dianggap begini-begini, wah saya jadi nggak dakwah, wah ini berbahaya sekali. Ini nanti kalau kata Ibnu Taimiyah ada istilah talbisu iblis. Orang ini talbisu iblis artinya kena siasat, kena makar dari iblis. Dibisik-bisikin, kamu jangan jadi imam. Nanti kalau kamu jadi imam, kata iblis, nanti engkau bagus bacaanmu, bagus sholatmu, nanti dipuji orang, nanti kau jadi sombong, atau mungkin jadi ria. Akhirnya dia mundur. Waktu dia mundur, yang imam yang nggak bagus maju. Nah ini justru menang iblis. Maka di sini untuk orang yang tidak mau jadi imam, padahal dia punya kemampuan, dekati, kasih tahu bahwa kamu itu punya kemampuan, kasih tahu bahwa kamu itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah ini kasihan model seperti ini nanti kena talbis iblis. Nah, jadi tidak sadar kalau dia sudah tergoda sama iblis. Nah itu adalah orang yang mengerti dan dia tidak mengerti kalau dia itu mengerti. Rojulun ya'lam wa la ya'lam anahu ya'lam. Ada rojulun la ya'lam wa ya'lam anahu la ya'lam. Nah ini yang ketiga. Orang yang tidak mengerti, tapi dia mengerti kalau dirinya tidak mengerti. Nah, ini gampang diajak belajarnya. Ini orang yang nggak ngerti namanya. Artinya apa? Orang yang tidak mengetahui dan dia tahu kalau dirinya tidak mengetahui. Itu dikasih tahunya enak. Ini orang-orang yang belajar. Nah, yang terakhir, yang empat ini yang paling tidak bagus, yang jangan didekati siapa? Rojulun la ya'lam wa la ya'lam annahu la ya'lam. Orang yang tidak mengetahui dan dia tidak mengetahui kalau dirinya tidak mengetahui. Wah, itu yang susah. Dikasih tahu ngeyel itu orang nggak mungkin. Nah, yang model begini kata para ulama, ibtaidu anhu. Jauhi orang seperti itu. Jangan jadikan teman. Karena tidak akan bermanfaat, yang ada malah mudarat. Nah, yang model tadi yang ditanyakan itu modelnya orang yang kedua. Dia mengerti, tapi dia tidak mengerti kalau dia mengerti. Dia punya kemampuan untuk jadi imam, tapi dia tidak tahu kalau dirinya punya kemampuan untuk imam. Maka perlu nabi. Kita kasih ingatan dia, kita ingatkan dia, kita apa bahasa kita bukannya memberikan pelajaran karena dia ngerti, hanya mengingatkan kamu itu punya kemampuan. Kalau kamu tidak gunakan, sayang banyak nanti orang-orang yang tidak punya kemampuan maju. Malah orang nanti menjadi rusak ibadahnya. Kalau maju, maka bikin orang sempurna. Masalah kamu takut dipuji, takut sombong, itu syaitan. Ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada. Kecuali kamu niatkan mau sombong, itu baru kena hukum sombong. Tapi kalau kamu berusaha untuk tidak sombong, tapi timbul bisikan-bisikan, itu bukan sombong. Itu adalah bisikan dari syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas. Baik, pada seluruh jamaah, apabila masih ada pertanyaan, masih menunjukkan pukul 7.56, masih ada waktu. Jika ada pertanyaan, silakan kami persilakan mau langsung atau dititipkan kepada kami melalui chat Zoom ini. Silakan. Mungkin udah tidak ada lagi, Ustaz. Kalau gitu, izin kami tutup, Ustaz. Sebelum kami tutup, kami minta kepada Ustadz untuk dapat memandu doa untuk kami semua, Ustadz. Terima kasih. Salam, Baik, Ustadz. baik itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan dan sebelum saya tutup, saya memberikan motivasi kepada jamaah semua untuk bisa saling membantu saudaranya, apalagi pihak kantor sudah alhamdulillah
DKM atau mungkin seksi keibadatan ini membuka untuk donasi, maka gunakan kesempatan. Saya teringat dengan cerita kodok ya, seekor kodok itu yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, bahwa seekor kodok itu dimuliakan oleh Allah lantaran dia itu dulu pernah membantu ingin memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Api yang sangat besar yang dibuat oleh Raja Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim. Melihat nabinya, kekasihnya, Khalilullah, kekasihnya Allah, yaitu Nabi Ibrahim dibakar, kodok ini berusaha untuk ikut memadamkan. Dia melompat dari satu tempat sampai ke tempat air untuk mengambil air sebanyak mulutnya. Lalu dia melompat lagi, lalu dia menyembur api dengan air yang ada di mulutnya. Waktu itu berkali-kali dilakukan, tentunya tidak mungkin api itu padam karena api yang sangat besar. Apalah arti air yang berasal dari mulutnya kodok. Tapi kodok itu mengerti bahwa kita itu hanya disuruh berbuat apa yang kita bisa. Adapun untuk padam tidak mungkin kata kodok, tapi Allah Maha tahu. Dengan usahaku ini Allah akan meridhoi aku. Subhanallah, sampai sekarang kodok itu salah satu pohon binatang yang banyak dipuji oleh Rasul karena usahanya untuk membela kekasihnya. Walaupun pembelaannya tidak berhasil, artinya tidak memadamkan api. Karena Allah itu tidak melihat seberapa besar apa hasil efek dari usaha kita. Tapi yang Allah lihat adalah seberapa besar usahamu untuk melakukan itu. Seberapa besar usaha kita untuk membantu saudara kita. Itulah yang dilihat oleh Allah. Hasilnya Allah yang menentukan. Oleh karena itu jangan pernah meremehkan apa yang bisa kita donasikan untuk saudara-saudara kita. Jangan melihat jumlah, jangan melihat kadar kecil besar, tapi insya Allah semua yang kita berikan, kita donasikan, kita bantu saudara kita, akan mendatangkan kasihnya Allah kepada kita. Wallahu fi aunil abdi, maka anal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu suka menolong saudaranya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua amal-amal kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pembuka pintu-pintu kebahagiaan dunia wal akhirah. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, rizki yang berkah, yang baik untuk menjadi kebahagiaan kita di dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin khususan ikhwanina fi Palestin. Allahumma tsabbit aqdamahum. Allahumma qawwi dha'fahum birahmatika ya arhamar rahimin wa ahlikil kafarata wal mutadi'ata wal musyrikin. Allahumma syatin syamlahum wa mazzik jam'ahum wa dammir diyarahum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah Ustaz atas kehadirannya dan ilmunya Ustaz. Dan mudah-mudahan pekan depan, 2 pekan lagi bisa hadir kembali, kita berkumpul kembali di kajian ini. Baik, izin kami tutup kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.